Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Himne Mahkamah Agung. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto, serta tamu undangan lainnya dalam acara Pengukuhan Hakim tahun 2025. Pembacaan doa dipimpin oleh Hakim Tinggi Justisial BSDK Mahkamah Agung, Bapak Jarkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, pada hari yang bersejarah ini, saat kami menyaksikan pengukuhan para calon hakim Indonesia, kami bersyukur atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Mu. Engkau telah memberikan jalan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi melalui jalan keadilan dan kebenaran. Ya Allah, ya Rahim, jadikanlah para calon hakim yang dikukuhkan hari ini sebagai insan-insan yang amanah, jujur, dan berintegritas tinggi. Bimbinglah mereka agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjauhi dari sikap zalim dan tidak silau oleh kekuasaan maupun materi. Tanamkan dalam hati mereka rasa tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan nurani, menjaga marwah peradilan, serta menjadi wakilmu dalam menimbang benar dan salah di bumi pertiwi ini. Limpahkanlah kekuatan kepada mereka untuk terus belajar, berkembang dan bersikap adil dalam setiap keputusan yang mereka buat. Jangan biarkan mereka tergelincir dalam godaan yang mencederai kepercayaan rakyat dan konstitusi negara. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah petunjuk dan kekuatan kepada seluruh pemimpin dan aparatur negara agar dapat menjadi teladan kebaikan, pengayom rakyat dan menjaga demokrasi yang sejati. Jadikanlah bangsa Indonesia ini sebagai negeri yang damai, adil dan makmur. Satukan hati kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan dan kebencian. Kabulkanlah ya Allah doa dan harapan kami demi masa depan Indonesia yang lebih mulia. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Kepala Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bambang Heri Mulyono. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami muliakan para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, serta seluruh pejabat negara dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hadirin yang kami hormati, khususnya para calon hakim yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami melaporkan bahwa Diklat Terpadu Calon Hakim merupakan bagian dari strategi besar
reformasi sumber daya manusia peradilan. Hakim yang kompeten mengadili perkara tidak hanya bertumpu pada legal reasoning, tetapi juga pada moral reasoning, sehingga pembentukan hakim diharapkan tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga kuat integritas nuraninya. Program Diklat dirancang secara komprehensif untuk membekali para calon hakim dengan kompetensi teknis yuridis, wawasan kebangsaan, etika profesi, dan kepemimpinan peradilan atau judicial leadership. Dalam pelaksanaannya, Diklat Cakim ini melibatkan kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga negara, organisasi profesi, serta akademisi dan praktisi hukum. Bahkan untuk kerjasama dengan akademisi, kami melaksanakan integrasi program Diklat Calon Hakim dengan program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sehingga dengan berakhirnya Diklat Cakim, mereka juga sebentar lagi, insya Allah, lulus strata 2 Magister Hukum. Tercatat ada 282 calon hakim yang mengikuti program terpadu tersebut. Dalam Diklat Cakim, kami menerapkan metode pembelajaran secara modern termasuk learning management system, studi visit di pengadilan maupun institusi hukum yang relevan dengan penegakan hukum, deep analisis terkait dengan kasus-kasus real, studi kasus, praktek simulasi persidangan, dan pendalaman nilai-nilai kebijakan hukum nasional. Adapun capaian utama program ini antara lain peningkatan kompetensi teknis melalui pemahaman yang mendalam atas hukum substantif dan prosedural, penguatan integritas dan mentalitas hakim melalui karakter building dan etika profesi, pemahaman atas kebijakan strategis pemerintah, khususnya di bidang hukum dan penerapan keadilan yang bermartabat. Diklat Cakim dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Diklat 1, Diklat 2, dan Magang 1 dan Magang 2. Diklat 1 ada di Pusdiklat Mahkamah Agung Corporate University yang berada di Megamendung, Bogor, dan tugas magang ada di pengadilan-pengadilan yang kita tugaskan. Dengan total peserta dipanggil 1.459 orang. Setelah mengikuti Diklat Calon Hakim, dinyatakan lulus 1.451 calon hakim dari 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan militer, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dan patut kami banggakan bahwa 40,7% dari seluruh calon hakim adalah perempuan. Ini adalah sebagai wujud komitmen terhadap gender equity dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem penilaian yang dilaksanakan secara terpadu melalui multi method evaluation, di mana ketika magang para tutor dan mentor menjadi sangat penting. Tutor dan mentor adalah senior, para hakim senior, sebagai pembimbing utama membentuk kepribadian, keterampilan teknis para calon hakim selama proses magang di pengadilan. Dan sebagai bentuk keberlanjutan, kami juga menyiapkan sistem CJE atau Continuous Judicial Education sebagai sistem pembelajaran bagi para calon hakim setelah nantinya dilantik menjadi hakim, tidak hanya secara nasional, tetapi juga kolaborasi dengan berbagai institusi internasional dan peradilan dari negara lain. Bapak Presiden yang kami muliakan, yang mulia Ketua Mahkamah Agung, kami bersyukur dan mengaturkan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan finansial di pengembangan kapasitas judisial. Karena tanpa keberpihakan pada pembangunan sumber daya manusia peradilan, program ini tidak akan mampu untuk menghasilkan hakim-hakim muda yang siap mengabdi dengan integritas moral dan kekuatan mental yang tangguh. Berdasarkan evaluasi, kami yakin para hakim muda ini yang lulusan Diklat Cakim ini yang akan dikukuhkan sebentar lagi adalah duta keadilan, putra-putri terbaik bangsa yang akan memberikan putusan adil dalam bingkai sistem peradilan yang adil, tegas, dan tidak diskriminatif. Semoga momen bersejarah ini menjadi memori dan motivasi kuat para calon hakim dalam menapaki karir sebagai hakim. Izin sebelum saya akhiri laporan ini,
kami akan mengajak para cakim sebelum nanti dikukuhkan sebagai hakim untuk satu yel-yel. Saya minta semua cakim berdiri. Salam cerdas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial, yang mulia para Ketua Kamar, yang mulia para Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang terhormat Panitra Sekretaris dan para pejabat Eselon 1, Eselon 2 pada Mahkamah Agung. Yang terhormat para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di wilayah DKI Jakarta, dan terkhusus anak-anakku dan keluarga yang hari ini akan dikukuhkan sebagai hakim yang saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara pengukuhan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2025. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan undang-undang, perlu mempersiapkan hakim yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu. Hari ini jumlah peserta yang dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang, terdiri dari calon hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, calon hakim peradilan agama sebanyak 362 orang, calon hakim pengadilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan calon hakim peradilan militer sebanyak 25 orang. Para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan, yaitu 144 pengadilan negeri kelas 2, 173 pengadilan agama kelas 2, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan tipe C, dan 11 pengadilan militer tipe A dan tipe B yang tersebar di seluruh tanah air. Dengan dikukuhkannya 1.451 orang hakim hari ini, maka akan menambah jumlah hakim yang telah ada, yaitu 7.260 orang, sehingga menjadi 8.711 orang hakim. Jumlah tersebut tentu masih belum dapat dikatakan ideal jika dibandingkan dengan beban perkara yang diterima sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 3.081.090 perkara. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para hakim dalam menjalani profesinya kelak, sebagai pedoman dan juga harapan kepada para hakim yang baru saja dinyatakan lulus. Pertama, saya berpesan kepada saudara-saudara para hakim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
Karena saudara-saudara telah berhasil sampai di tahapan ini, saya tahu untuk bisa sampai pada tahapan ini diperlukan kesungguhan dan kesabaran yang tidak sedikit. Saudara-saudara sudah ditempa dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sejak menjadi calon pegawai negeri sipil, lalu menjadi pegawai negeri sipil dengan jabatan klerk analis perkara. Dilanjutkan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu selama 1 tahun lamanya di Pusdiklat Mahkamah Agung, disertai dengan magang di kantor pengadilan, hingga akhirnya hari ini dinyatakan lulus menjadi hakim. Untuk itu jadilah seorang hakim yang memiliki filosofi padi, yaitu hakim rendah hati yang sikap dan tutur katanya tidak merendahkan orang lain. Saudara-saudara para hakim perlu mengingat bahwa keberhasilan saudara hingga ke tahap sekarang ini tentu berkat partisipasi banyak pihak. Untuk itu, sudah selayaknya saudara-saudara mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu. Selain itu, saudara-saudara juga tidak boleh melupakan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dari orang tua. Oleh sebab itu pada hari ini saudara-saudara harus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menegadahkan kedua tangannya untuk kesuksesan saudara-saudara. Kedua, pesan saya untuk para hakim, saat ini lembaga peradilan yang kita cintai sedang berhadapan dengan tantangan kepercayaan publik atau public trust yang reduksi akibat perbuatan judicial corruption oleh segelintir orang. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, perbuatan korupsi dapat terjadi karena bertemunya 3 hal, yaitu kebutuhan needs, keserakahan greed, dan juga kesempatan chance. Untuk mendorong semangat kebersamaan dan jiwa korupsi kita, saya perlu menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas saudara-saudara harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung tersebut, saudara-saudara para hakim perlu melakukan 4 hal, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, pesan yang ketiga, saya untuk para hakim agar selalu mengingat tujuan dibentuknya lembaga peradilan, yaitu untuk ikut mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegara yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai manusia, salah satunya mendapat perlindungan hukum yang sama. Selanjutnya, tujuan bernegara yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan cara membangun kesadaran kolektif bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu disiapkan mental melayani, to serve, bukan dilayani, to be served. Kemudian tujuan bernegara ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti membangun kualitas dan integritas aparatur peradilan dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna melahirkan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan roda organisasi peradilan. Untuk tujuan bernegara yang keempat, yaitu menjaga ketertiban dunia. Jika dikaitkan dengan konteks lembaga peradilan, maka sistem distribusi keadilan dalam rangka penegakan hukum harus menjamin terwujudnya ketertiban nasional dan internasional. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara, termasuk di dalamnya hakim sebagai manifestasi negara di hadapan rakyat, wajib mewujudkan tujuan pembentukan negara tersebut. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara pengukuhan hakim. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para pengajar, para mentor, para tutor, para panitia, dan seluruh pihak yang turut serta dalam mensukseskan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu
hingga dilakukan pengukuhan hakim hari ini. Selanjutnya saya mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan secara langsung surat keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim kepada perwakilan hakim lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Serta saya mohon dilanjutkan dengan pidato Bapak Presiden. Untuk mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan pesan untuk saudara-saudara para hakim di seluruh Indonesia. Keadilan tidak hanya ditemukan dalam teks undang-undang, keadilan juga dapat terpancar dari hati nurani seorang hakim. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu tamu undangan, marilah kita saksikan bersama video kegiatan calon hakim. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Persiapan prosesi pemberian surat keputusan Presiden Republik Indonesia kepada wisudawan dan wisudawati terbaik oleh Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia dan pengalungan medali oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik dimohon berdiri. Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Sunarto, SHMH. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, Bapak Haji Soeharto, SHMH. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung, seluruh jajaran Mahkamah Agung yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial RI, Profesor Amzulian Rifai, Ketua BPK RI Saudari Isma Yatun, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Menteri Koordinator Politik Keamanan, Letnan Jenderal TNI
Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus. Yang saya hormati para hakim, para undangan, rekan-rekan pers semuanya, dan terutama para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat terhormat ini, yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada acara pengukuhan 1451 hakim. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya. Terima kasih atas undangan ini. Saya merasa penting dan saya merasa perlu untuk hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh setiap lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan mahkamah-mahkamah lain. Saudara-saudara sekalian, kita semua sedang berada dalam suatu usaha besar, yaitu kita sedang melaksanakan pembangunan negara. Pembangunan sebuah negara adalah perjalanan panjang, ratusan tahun. Pembangunan suatu negara, suatu bangsa itu ternyata membutuhkan suatu elemen-elemen keberhasilan. Negara itu banyak. Kalau tidak salah sekarang sudah mendekati 200 negara di dunia ini. Ada negara yang hanya 200.000 orang punya negara. Pulau-pulau kecil. Ada negara yang 1 juta orang punya negara. Tidak banyak negara seperti kita. Hampir 300 juta, 285 juta orang hari ini. Tiap tahun naik hampir 5 juta. Tidak banyak negara seperti kita. Dan apalagi negara seperti kita itu negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, agama-agama besar, ras-ras yang berbeda, bahasa-bahasa daerah, budaya yang berbeda-beda. Saudara-saudara, kita sadar dari kita belajar sejarah bahwa tidak semua negara itu berhasil. Negara itu dalam sejarah manusia tergolong 2 golongan besar. Negara berhasil dan negara gagal. The failed state and a successful state. Negara yang berhasil dan negara yang gagal. Failed state. Sebuah negara yang gagal adalah negara yang tadi tidak bisa memenuhi apa yang kita tentukan, pendiri bangsa kita tentukan sebagai tujuan-tujuan nasional. Melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban
dunia. Kita tentukan, tapi ini tujuan nasional banyak negara. Yang pertama adalah selalu melindungi, to protect the people, to protect the territory. Saudara-saudara sekalian, unsur keberhasilan suatu negara dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal. Sebuah negara akan mengalami tantangan, bisa saya katakan ancaman, apalagi negara yang kaya, negara yang memiliki kekayaan dan sumber alam. Kekayaan dan sumber alam itu menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena manusia itu hidup untuk survive. Untuk hidup, manusia itu sering akan melakukan apa saja untuk survive. Bangsa yang tidak punya air, dia akan merebut air. Dia akan perang. Kita lihat India Pakistan sekarang. India mengatakan akan menghentikan beberapa sungai. Pakistan mengatakan kalau perlu saya perang nuklir. Daripada saya mati pelan-pelan, tidak minum, tidak bisa tanam makanan, saya sekalian aja kita sama-sama mati. Ini survive. Untuk makan demikian. Bangsa yang tidak punya lahan subur akan merebut lahan subur. Demikian mineral yang berharga. Demikian energi yang berharga. Bangsa yang tidak punya akan merebut. Bangsa yang punya, negara yang punya, sering digerogoti. Jadi, negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan, biasanya tidak stabil. Biasanya akan terjadi huru-hara, bahkan perang, saudara. Ini pelajaran. Jadi demikian pentingnya yudikatif. Makanya negara modern dari ratusan tahun dikatakan terdiri dari 3 unsur, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It cannot be done. Tidak bisa. Ini sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Jadi saya sebagai sekarang saya mandataris, saya dipilih rakyat, saya sekarang memimpin eksekutif, saya sekarang bertanggung jawab. Saya sadar kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat, yang kuat, yang berintegritas, sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Ketua Mahkamah Agung. Saya ini kalau tidak salah dalam 6 bulan saya sudah 2 kali diundang ke sini. Ya, terima kasih.
Dan saya tidak mau panjang lebar kasih sambutan karena saudara pasti sudah tahu ujungnya di mana. Betul? Ini pidato ini bagus banget ini. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri. Terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa
gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya. Secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Itu perintah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum kita yang tertinggi. Benar Pak Ketua? Ya, saya benar. Saya itu kalau masalah ilmu, saya cari yang menguasai ilmu paling tinggi. Kalau ilmu hukum, ya hakim-hakim agung. Jadi kalau hakim-hakim agung sudah membenarkan, sudah ada fatwa, saya nggak ragu-ragu. Jadi Presiden disumpah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pak Ketua, benar kah? Kemudian Presiden juga disumpah untuk menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Benar? Saya tidak ragu-ragu, saya akan jalankan segala perundang-undangan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian. Yang penting itu kan? Saudara-saudara, semua unsur lain sabar. Saya menganggap bahwa saya tidak keliru, malah saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah. 18 tahun hakim tidak menerima, 3% aja enggak terima, benar. 5% aja tidak terima, benar. Hari ini Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan itu masih nggak mempan. Tapi sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum, siapa mau bikin macam-macam, patuhi hukum untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan, tapi saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara,
menipu negara, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik. Yang lain normatif, menjaga marwah, profesionalisme, bla bla bla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengukuhan Hakim tahun 2025 telah selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan hadir pada acara pengukuhan Hakim tahun 2025 cerdas dan berintegritas.